عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Andaikan vaksin untuk mengobati coronavirus disease 19 ini berhasil. Saya tetap mengatakan vaksin cinta lebih ampuh dari vaksin mereka. Dan saya bisa membuktikan ya bahwa kenapa vaksin yang mereka ciptakan juga tetap saya akan melihat is a business. Ya, setelah ditemukan oleh WHO akan memaksa seluruh dunia untuk beli vaksin itu. Tidak ada alasan. Nggak ada duit, diutangin. Itu bisnis. Dan sekarang sudah ada orang bagi-bagi duit ke berbagai laboratorium untuk mendanai penelitian itu. Itu bisnis. Kalau orang niatnya bisnis, ya kita terima dengan bisnis. Penceramah yang pasang tarif, itu bisnis. Didengarkan silakan, ya silakan. Kecuali yang datang tanpa tarif, dia sengaja menyampaikan kebenaran, itu yang harus kau dengarkan. Kalau Anda mau balik pasang tarif, bagusnya didengarkan atau tidak? Didengarkan, lumayan dapat ilmu. Dapat ilmu. Itu urusan dia bisnis gitu. Sebab akhirnya vaksin itu apa sih sesungguhnya? Saya uraikan. Vaksin itu hanya untuk meningkatkan stamina tubuh, ketahanan tubuh kita. Sebetulnya di dalam tubuh kita itu Allah sudah menyiapkan vaksin. Ya. Kita punya antibodi, punya kekebalan tubuh. Di dalam diri kita ini memang tubuh kita juga mengeluarkan toksin. Tapi tubuh kita sendiri juga mengeluarkan antitoksin juga. Sama semuanya itu, berimbang. Nah, jadi yang sistem kekebalan tubuh kita ini adalah terbantu oleh sistem namanya leukosit, yaitu sel darah putih itu. Sel darah putih ini kan perlu ada keseimbangan. Jadi 1 mili itu sekian ribu, 50.000 sel darah putih. Kalau lebih nanti leukemia, kurang juga dalam keseimbangannya. Dan yang aneh laginya, itu leukosit ini bekerjanya menyerang musuh itu. Itu gerakan amoeboid. Artinya dia bisa menembus dinding-dinding sel. Dan dia tidak mengalukan satu sistem atau aturan. Dia bebas bergerak kemana saja, tembus semuanya. Semua dinding kapiler bisa ditembus semuanya itu. Langsung menyerang mikroba, penyakit, virus yang masuk tubuh kita. Dia membunuhnya kok. Nah makanya, tetapi sel darah putih itu ada pasukan yang saya ulang lagi sering saya katakan. Ada pasukan khusus namanya pasukan Densus 88 yang disebut dengan fagosit. Itu caranya, itu setelah terdeteksi ada virus masuk ke dalam tubuh, itu dia akan menyerang fagosit ini. Pertama kali akan menangkap virus itu, ditangkap dengan membran plasma. Ya. Ini makhluknya nggak kelihatan mata, kecuali pakai mikroskop ya, sangat kecil sekali. Itu bagian daripada leukosit itu. Disitulah diinterogasi, kamu siapa, virus apa, kuman apa, partikel asing dan sebagainya. Itu ketika interogasi terlalu lama, ini virus berkembang biak lebih banyak. Disitulah sebabnya kita terinfeksi karena interogasinya terlalu lama. Jadi vaksin itu apa gunanya? Vaksin itu gunanya adalah memperkenalkan virus yang dimatikan
dimasukkan ke tubuh kita, diperkenalkan kepada leukosit kita, nih kalau ada makhluk seperti ini musuhmu, langsung bantai saja. Itu persoalannya. Jadi vaksin itu memperkenalkan virus ke dengan tubuh kita. Ini kita jelasin dulu, nanti ujung-ujungnya adalah vaksin cinta yang hebat mah. Ya, nah jadi memang sel darah putih kita ini akan kematian, rusak. Tapi diganti dengan sel baru, setiap saat berputar. Dan semua, bukan hanya leukosit, semua sel tubuh kita ini setiap hari diperkirakan 18 miliar sel. Tubuh kita ini mengalami kerusakan akibat beraktivitas setiap hari. Tetapi di dalam tidur yang lelap, in the deep sleep, itu semuanya terganti dengan sel-sel yang baru, termasuk leukosit juga. Jadi artinya tubuh kita sekarang ini sudah bukan tubuh kita yang dulu lagi. Ini tubuh baru semuanya. Yang paling aneh, ketika vaksin masuk, itu kan ditangkap, dimasukkan dalam memori leukosit. Ketika sel mati, sel yang baru ingat nggak? Ingat. Kenapa? Terjadi copy paste sebelum meninggal kepada sel yang baru ini. Paham nggak? Jadi karena dia itu sudah kenal ini adalah musuh, begitu datang langsung ditangkap oleh membran plasma fagosit itu, langsung dikirim ke endosom, ya, dibantai. Setelah mati dikirim ke ruang bawah namanya isosom, namanya ruang mayat, lalu dibuang ke lokasi lain. Itu proses kerjanya semacam itu. Jangan dibohong ya, vaksin itu seperti itu kerjanya. Nah, yang membuat keseimbangan kita itu bukan hanya vaksin, yang menentukan adalah keseimbangan psikologis kita. Orang itu nggak pernah sakit, yang ada hanya karena jiwanya tidak seimbang. Disitulah ada kelengahan-kelengahan itu. Gimana lagi? Jadi kita jangan salah paham semacam itu. Bapak-bapak ibu sekalian, bahwa itu nanti pada akhirnya dengan cinta. Saya kasih contoh aja supaya jangan ngomong dengan bahasa kedokteran yang susah itu dipahaminya. Pak Rahmat dulu lagi pacaran sama, hatinya membawa cinta. Katakanlah cinta pada manusia, pokoknya cinta lah. Nemu pacar di tengah malam, kena hujan ke angin, tapi hati cinta. Pagi-pagi pilek nggak? Tapi ketika pulang dari Jakarta, dagangannya tekor, ya kan, dirusak oleh para demonstran. Ya kan, pulang bawa uang, sampai sedih nangis, pulang kehujanan, sakit pilek nggak? Apa bedanya? Karena orang yang hatinya membawa cinta akan kuat jiwanya. Sehingga mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh berupa fisik kayak tongkatnya Nabi Musa atau tabutnya Nabi Harun atau apalah yang sifatnya fisik. Karena ini tidak menjawab kecerdasan-kecerdasan yang terimplementasi oleh kata-kata yang dikatakan orang-orang kafir tadi, yang bisa memojokkan orang-orang kafir. Akhirnya Nabi diwarisi kecerdasan, dikasih kecerdasan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang dikatakan fatonah. Dan mereka memang suka, mempermalukan Nabi itu suka. Misalnya Nabi, karena sebagai Nabi, beliau tahu betul bahwa semua itu biadillah, di tangan Allah. Itu Nabi pernah ngendikan, la adwa wala tiarota, tidak ada penyakit menular. Lalu ada orang Yahudi atau orang siapa saja, orang bodoh lah yang jelas ini. Ada unta yang kena penyakit gudik, kalau orang Jawa bilang gudik apa, kalau orang itu apa? Kudis ini. Yang kena kudis ini dijejerkan sama yang waras. Ternyata yang waras sekarang jadi kudisan. Senang mereka karena bisa mempermalukan Nabi. Ya Muhammad, ini unta kena kudis. Ternyata yang waras tertular oleh yang kena kudis. Padahal kata kamu tidak ada penyakit apa? Menular. Itu problem-problem jadi Nabi di era Rasulullah SAW. Sehingga Quran datang dengan kecerdasan yang untuk menjawab itu. Makanya Nabi tidak pakai mukjizat fisik, tapi mukjizat logika. Akhirnya Nabi diajarin Allah lewat Jibril. Yang dikira mereka yakin kalau menang dalam debat.
Tapi Nabi balik bertanya, faman a'dal awwala. Jadi terjemahnya, kalau ini kena kudis karena tertular yang ini, lalu ini tertular siapa? Yang pertama tadi. Wah itu asli mat dari Allah ya, maksud saya itu. Jadi dia ingin contoh yang kedua yang tertular, dengan itu berarti ada penyakit apa? Menular. Tapi Nabi tanyanya, faman a'dal awwala. Lalu yang pertama kena kudis itu tertular siapa? Makanya kalau sekarang misalnya corona menular itu yang pertamanya dari siapa itu? Nggak tahu itu. Sekarang kan pasti mereka kemudian terbentur beberapa pertanyaan. Jadi ada yang mungkin berpikir kalau ikut vaksin bukan saja belum tentu terlindungi, bahkan ada yang berpikir jangan-jangan malah musnah, malah mati, malah sakit dan seterusnya kan itu. Kalau tidak ikut berarti kan dia juga kalau tidak ikut vaksin berarti dia kan juga tidak punya kemungkinan untuk punya ketahanan terhadap COVID kan gitu. Nah, jadi kedua-duanya punya kemungkinan yang sama-sama membingungkan. Terus bagaimana membereskan pertanyaan dan keraguan-raguan tadi? Kalau saya membayangkan, kan gini, kan kita ini manusia yang sangat relatif, manusia yang sangat lemah, dan manusia yang tidak mandiri untuk menentukan hidupnya sendiri. Bahkan kita tidak bisa menentukan detak jantung kita untuk terus berdetak, darah kita terus mengalir kan juga tidak bisa. Itu kan ada yang lebih berkuasa dari kita, itu namanya Tuhan. Nah, melibatkan Tuhan ini kan Anda jangan menunggu negara atau pemerintah. Anda harus melibatkan Allah, melibatkan Tuhan di dalam hidup Anda masing-masing. Dan dengan cara berpikir Anda dengan Allah melalui ayatnya, melalui klausul-klausul macam-macam di dalam sejarah Islam, Anda bisa menyimpulkan dan kemudian memfatwai diri Anda sendiri. Nah, kalau saya begini, kalau Anda sangat merasa rawan untuk ikut, ya coba menghindar, mudah-mudahan, tapi dengan syarat Anda mau ikut atau tidak ikut, tetap ketergantungan dan tawakal Anda kepada Tuhan tetap. Jadi kan tadi kan rumusnya, Anda ikut bisa tetap sakit, bisa tetap kena, Anda tidak ikut juga bisa tidak kena, itu kan relativitasnya kan seperti itu. Jadi kalau Anda merasa gamang, merasa miris untuk ikut, nah asal Anda hadirkan Tuhan di dalam miris Anda itu, sehingga Anda tidak bergantung kepada vaksin untuk terlindungi dari COVID, tapi Anda bergantung kepada kehendak Allah, di mana Anda mengabdi kepada Dia. Termasuk kalau Anda kepepet oleh keluarga, oleh situasi lingkungan dan seterusnya, untuk ini jarum vaksin sudah berhadapan dengan Anda, tinggal ces gitu ya, itu juga tidak apa-apa menurut saya, tapi asal tetap tergantung kepada Allah. Jadi Anda tinggal doanya berbeda antara divaksin apa tidak divaksin. Jadi tetap ketika divaksin ya Allah yang bisa menentukan vaksin itu akan betul-betul melindungi Anda atau tidak. Kan tetap begitu. Itu seperti kasus Nabi Musa yang sering saya ceritakan itu. Jadi tetap bukan daun apa menyembuhkan apa, bukan obat apa menyembuhkan apa, tetapi kehendak Allah yang menyembuhkan atau yang tidak menyembuhkan, itu terserah-serah. Jadi sekarang nomor satu memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, kan gitu. Karena seluruh kepastian itu hanya ada di Dia, tidak di kita. Meskipun ikhtiar manusia itu tetap harus kita hormati, kita hargai. Apalagi Presiden sudah memberi contoh untuk bersedia divaksinasi.